Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas PBUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program Java yang telah saya buat untuk memenuhi kuis 1 mata kuliah PBU. Di sini saya mengambil kasus pembelian tiket, yaitu yang pertama kelas agen, kemudian kelas customer, kelas tiket, dan kelas penerbangan. Lalu ada kelas utama yang digunakan untuk main program, yaitu kelas beli tiket. Di sini saya yang pertama menggunakan import Java Util Scanner, yaitu untuk bisa mengakses scanner untuk inputan. Kemudian dalam kelas agen ini terdapat 5 atribut yang bertipe string, yaitu ada nama agen, karyawan, alamat agen, nomor telepon, dan tanggal pembelian. Selain itu, dalam kelas agen ini juga ada konstruktor agen dengan parameter nama agen bertipe string, alamat agen bertipe string, dan nomor telepon bertipe string. Kemudian juga ada metode, yaitu metode set dan get, yaitu set tanggal untuk memberikan nilai, memasukkan nilai untuk tanggal pembelian, kemudian get tanggal, yaitu untuk mengembalikan nilai tanggal pembelian. Selanjutnya ada metode void karyawan jaga, kemudian di sini juga ada inner class, yaitu kelas inner agen, di mana di dalamnya itu ada metode tampilkan agen yang berisi perintah untuk menampilkan data agen, seperti nama agen, alamat, nomor telepon, tanggal pembelian, dan karyawan. Selain itu, juga ada metode agen tiket yang digunakan untuk mengakses inner class, yaitu dalam metode ini terdapat instance untuk memanggil metode tampilkan agen yang terdapat dalam kelas inner agen. Selanjutnya, pada kelas customer. Pada kelas ini saya punya 5 objek, yaitu yang bertipe string ada nama customer, kota asal, jenis kelamin, dan kategori, lalu satu bertipe integer, yaitu umur. Kemudian, untuk metode ada metode set and get, yaitu kemudian ada metode kategori umur, yaitu digunakan untuk memasukkan umur penumpang, kemudian mengkategorikannya. Selanjutnya ada konstruktor customer yang digunakan untuk menginputkan data-data penumpang. Lalu ada inner class, yaitu kelas inner penumpang yang di dalamnya ada metode tampilkan penumpang yang berisikan perintah untuk menampilkan data penumpang. Lalu ada metode void penumpang yang digunakan untuk mengakses metode tampilkan penumpang dari kelas inner penumpang. Untuk selanjutnya ada kelas tiket. Dan di sini saya ada 5 atribut, yaitu selanjutnya ada 2 metode set dan get ya, yaitu set harga tiket, kemudian ada metode get harga tiket, kemudian ada metode void total biaya tiket, di mana digunakan untuk menghitung total biaya berdasarkan hasil perjumlahan harga tiket dengan biaya admin. Kemudian ada konstruktor tiket dengan parameter long biaya admin. Kemudian ada inner class, yaitu kelas inner tiket yang di dalamnya ada metode tampilkan tiket, yaitu berisikan perintah untuk menampilkan detail tiket seperti kota tujuan, kelas tiket, harga tiket, kemudian biaya administrasi, dan total biaya tiket. Kemudian juga ada metode void tiket pesawat yang digunakan untuk mengakses metode tampilkan tiket dari inner class, yaitu inner tiket. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas penerbangan. Nah, yang pertama ada import Java Util Scanner, kemudian untuk atributnya ada bandara, ada bandara tujuan, ada nama maskapai, nomor tiket, tanggal berangkat, jam berangkat, yang semuanya bertipe string, kemudian ada harga tiket bertipe long, kemudian besar refund, dan atribut kembali yang bertipe double. Kemudian di sini ada scanner untuk inputan, kemudian ada metode set and get, yaitu ada set bandara awal yang digunakan untuk memberikan nilai pada atribut bandara menggunakan inputan, kemudian ada metode get bandara awal untuk mengembalikan nilai atribut bandara. Selanjutnya ada atribut refund, yaitu jika terjadi perihal pembatalan keberangkatan. Nah, itu memasukkan harga tiket, kemudian memasukkan besar refund dalam persen, kemudian dihitung sehingga
memberikan hasil pada atribut kembali, yaitu besar total pengembalian. Kemudian di sini ada konstruktor penerbangan dengan parameter not ticket bertipe string yang berguna untuk memberikan nilai-nilai pada atribut seperti nama tiket, bandara tujuan, nama maskapai, tanggal berangkat, jam berangkat, dan memanggil metode refund. Selanjutnya ada inner class, yaitu kelas inner penerbangan, di mana di dalamnya ada metode tampilkan detail penerbangan yang berisi detail penerbangan seperti bandara keberangkatan, bandara tujuan, nama maskapai, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada metode void penerbangan yang berfungsi untuk memanggil tampilkan detail penerbangan, yaitu metode yang ada di dalam inner class, yaitu inner penerbangan, sehingga bisa diakses menggunakan metode penerbangan ini. Kemudian yang terakhir ada kelas beli tiket sebagai main program, yaitu yang pertama ada input untuk data agen. Di ini ada instance class agen 1 dan untuk konstruktor agen di dalamnya diberikan nilai untuk parameternya. Kemudian di sini perintah print pemberian tiket pesawat di travel sebagai pembuka. Kemudian selanjutnya adalah inputan untuk data penumpang dengan memanggil kelas customer. Kemudian di sini input data tiket dengan memanggil kelas tiket dengan isi parameternya. Kemudian ada input data penerbangan dengan memanggil kelas penerbangan. Kemudian dengan parameternya juga. Lalu ada input waktu pembelian tiket dengan perintahkan print jarak, lalu ada waktu pembelian tiket pesawat, lalu instan agen 1.get tanggal, yaitu metode yang ada dalam kelas agen. Lalu ada agen 1.karyawan jaga, ini metode yang ada di kelas agen. Selanjutnya menampilkan bukti pembelian, yaitu dengan perintah print jarak, lalu perintah print bukti pembelian tiket pesawat, kemudian dengan instance.penumpang, yaitu metode yang ada dalam kelas customer, lalu kemudian dengan instan tiket pesawat yang merupakan metode void yang ada dalam kelas tiket. Kemudian ada print jarak lagi, lalu instan penerbangan 1.penerbangan, yaitu metode void yang ada dalam kelas penerbangan. Kemudian print jarak kembali, lalu print tiket dikeluarkan oleh, dan terakhir agen 1.agen tiket yang merupakan metode void dari kelas agen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan materi pertemuan dalam program yang telah saya buat, yaitu untuk pertemuan yang ketiga, di mana diajarkan bagaimana cara menganalisis suatu objek sehingga bisa dibuat menjadi suatu kelas. Nah, untuk yang pertama adalah objek agen. Di situ, saya mencari apa yang dimiliki dalam objek agen ini yang bisa digunakan sebagai atribut, yaitu ada nama agen, karyawan, alamat agen, nomor telepon, dan tanggal pembelian. Kemudian juga ada metode seperti karyawan jaga, kemudian metode agen tiket. Lalu selanjutnya pada objek customer yang bisa digunakan sebagai atribut adalah nama customer, kota asal, jenis kelamin, kategori, dan umur. Selanjutnya juga ada metode kategori umur untuk mengkategorikan umur customer. Selanjutnya untuk kelas tiket, itu berdasarkan objek tiket yang bisa dijadikan atribut ada beberapa hal seperti kota tujuan, kelas tiket, harga tiket, biaya admin, dan total biaya. Selain itu juga ada metode total biaya tiket yang digunakan untuk menghitung total harga tiket ditambahkan dengan biaya admin. Selanjutnya untuk kelas penerbangan, dari objek penerbangan yang bisa dijadikan suatu atribut, ada beberapa, yaitu antara lain bandara, kemudian bandara tujuan, nama maskapai, nomor tiket, tanggal berangkat, jam berangkat, harga tiket, besar refund, dan kembali. Kemudian
juga ada metode refund, yaitu jika terjadi pembatalan keberangkatan. Kemudian untuk materi pertemuan keempat, yaitu mengenai konstruktor. Di sini ada pada kelas agen, ada konstruktor agen. Jadi yang dinamakan konstruktor ini adalah metode yang memiliki nama yang sama dengan kelas. Di sini ada konstruktor agen dengan parameter nama agen, alamat agen, dan nomor telepon yang semuanya bertipe string. Kemudian untuk kelas customer, di sini ada konstruktor customer yang fungsinya untuk memberikan nilai pada atribut berdasarkan inputan yang diberikan oleh user. Kemudian pada kelas tiket juga ada konstruktor tiket dengan parameter long, bertipe long yaitu biaya admin, dan juga berfungsi untuk memberikan nilai berdasarkan inputan. Kemudian pada kelas penerbangan juga ada konstruktor penerbangan dengan parameter bertipe string yaitu nomor tiket yang fungsi untuk memberikan nilai pada atribut berdasarkan. Kemudian untuk materi kelima yaitu metode dan atribut. Kalau untuk atribut seperti yang saya jelaskan mulai awal, atributnya terdiri dari nama agen, karyawan, alamat agen, nomor telepon, tanggal pembelian. Kemudian metode ada yang dinamakan set dan get, yaitu metode setter digunakan untuk memberikan nilai pada atribut, sedangkan metode getter itu digunakan untuk mengembalikan nilai pada atribut. Kemudian juga ada metode void, yaitu di sini contohnya ada karyawan jaga dan agen tiket, juga ada tampilkan agen. Kemudian ada yang dinamakan inner class juga, yaitu kelas di dalam kelas. Sebagai contoh ini kelas inner agen di dalam kelas agen. Kemudian yang customer juga sama, ada metode set nama penumpang dan get nama penumpang, juga ada metode kategori umur. Kemudian ada inner class, kelas inner penumpang di dalam kelas customer, juga ada metode void penumpang. Selanjutnya ada pada kelas tiket ada metode set harga tiket, juga ada metode get harga tiket, lalu kemudian ada metode void tiket pesawat, juga ada inner class, yaitu kelas inner tiket di dalam kelas tiket. Kemudian yang penerbangan, ada kelas penerbang. Pada kelas penerbangan, ada metode set bandara awal dan get bandara awal, kemudian ada metode void refund, kemudian ada metode void penerbangan, dan ada inner class, yaitu inner penerbangan, kelas inner penerbangan dalam kelas penerbangan. Untuk selanjutnya, saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Yang pertama akan tertampil pembelian tiket pesawat di Travel, lalu diminta untuk menginputkan data penumpang. Misal nama penumpang adalah Tut Handayani, kota asal Jember, kemudian jenis kelamin perempuan, kemudian umur penumpang misalnya 19 tahun. Kemudian dimintakan untuk menginputkan detail tiket, yaitu kota tujuan, misal Jakarta, kemudian kelas tiket ekonomi, kemudian harga tiket misal 570.000. Lalu selanjutnya menginputkan data penerbangan, yaitu bandara keberangkatan misal Juanda, lalu bandara tujuan misal Soekarno-Hatta, kemudian nama maskapai misal Lion Air, kemudian masukkan tanggal keberangkatan misal tanggal 7 Oktober 2021, jam keberangkatan pukul 9 WIB. Lalu jika ada perihal pembatalan keberangkatan, masukkan harga tiket tadi 570.000. Kemudian besar refund misal 90% dari harga asli. Kemudian waktu pembelian misal tanggal 5 Oktober 2021. Lalu nama karyawan misal Ahmad Dahlan. Kemudian enter akan tertampil bukti pembelian tiket pesawat yang berisi data penumpang. Di sini kategori akan otomatis berdasarkan umur yang telah diinputkan, yaitu dewasa. Kemudian detail tiket, total biaya akan otomatis ditambah dengan 7.500, yaitu sebagai biaya administrasi. Kemudian ada detail penerbangan, seperti bandara keberangkatan, bandara tujuan, nama maskapai, nomor tiket, yaitu LA 6780, kemudian tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, kemudian ada catatan, jika melakukan pembatalan, maka uang akan dikembalikan sebesar 513.000. Kemudian ada not jika tiket ini dikeluarkan oleh agen beli tiket pesawat terpercaya, nama agen Juk Travel, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 4, Surabaya, nomor telepon +62812345678990, dan tanggal pembelian 5 Oktober 2021 dengan karyawan yang melayani Ahmad Dahlan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai program yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.